Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah baru saja kita tunaikan salat subuh berjamaah dan akan kita lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah dengan mengkaji beberapa ayat di awal Al-Qur'an, khususnya dari surat Al-Baqarah. Semoga apa yang kita langsungkan sampai lebih kurang berapa jam Pak? 1 jam atau lebih lah ya. Lebihnya lebih 1 jam atau lebih lagi, wallahu alam. Mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita di awal bulan yang lalu kita ganti di akhir bulan ini. Posisi kita di ayat keberapa nih? Tapi sebelumnya saya jelaskan kesimpulan yang ada di atau tema awal Al-Quran. Di surat Al-Fatihah kita mendapatkan abstraksi yang berisi intisari dari apa yang Allah inginkan kepada manusia juga jin. Intisari dari apa yang Allah inginkan terhadap kita semua ada di dalam surat Al-Fatihah. Intisari dari apa yang ada di dalam Al-Quran juga sunnah ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini adalah ibarat muqaddimahnya. Selanjutnya ayat 1 sampai 20, tepatnya ayat 2 sampai ayat 20. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 tipe manusia sepanjang zaman, yaitu tipe mukmin, tipe munafik, tipe mukmin, kafir dan munafik. 3 tipe manusia ini akan ada sampai hari kiamat nanti. Dan tidak ada tipe yang keempat. Manusia sepanjang zaman adalah salah satu dari 3 tipe ini. Yang ekstrim adalah mukmin dan kafir, sedangkan yang abu-abu adalah munafik. Yang kadang condong kepada mukmin, kadang condong kepada kafir. Ya, tergantung kadar kemunafikannya. Selanjutnya ayat 21 sampai ayat 29 menjelaskan tentang seruan kepada seluruh manusia untuk hanya beribadah kepadanya saja, serta penjelasan tentang rububiyahnya. Setelah Allah menjelaskan 3 tipe manusia itu, Allah mengarahkan perintahnya khususnya kepada 2 tipe terakhir, kafirun dan munafikun, agar beribadah hanya kepada Allah. Itu ayat 21. Ayat 22 sampai 29 adalah uraian dari rububiyatullah. Ya. Wa'budu rabbakum, rububiyah. Ya. Jadi apa yang berkaitan dengan rububiyah Allah itu yang dijelaskan dari ayat 22 sampai ayat 29. Mengingat bahwa seluruh manusia memahami dan meyakini Allah sebagai Rabb. Orang-orang kafir Quraisy pun demikian. Mereka faham Allah itu Rabb. Yang mereka belum mau melakukannya adalah meyakini Allah sebagai ilah. La ilaha illallah itu yang belum mau mereka yakini. Karena banyak konsekuensi yang tergambarkan di benak mereka. Sedangkan Allah sebagai Rabb itu sudah lama mereka yakini. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penurun rezeki, Allah sebagai zat yang menghidupkan, yang mematikan. Orang-orang kafir Quraisy sudah paham itu.
Selanjutnya Al-Baqarah 30 sampai 39 penjelasan tentang kronologi penciptaan manusia pertama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal muasal manusia yang nantinya akan terdiri dari 3 tipe tadi. Ada mukminun, ada kafirun, ada munafikun. Yang berperan untuk menjerumuskan manusia yang seharusnya beriman kepada Allah sebagaimana nenek moyang mereka Adam dan Hawa. Kenapa mereka bisa mengingkari perintah-perintah Allah atau malah tidak percaya kepada Allah, itu bagaimana ceritanya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 30 sampai 39 bahwa memang sejak awal sudah terjadi permusuhan. Allah yang menjelaskan iblis adalah musuh manusia, musuh Adam dan keturunan-keturunannya. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini akan diisi oleh pertarungan hebat antara manusia dengan iblis. Iblis berupaya untuk merekrut sebanyak mungkin manusia untuk menemaninya di neraka jahanam. Itu akan tergambar oleh kita, ya, yang nanti akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian ayat 40 sampai ayat 123. Berapa ayat ini? 87 atau 88 ya. Di 88 ayat atau 87 ayat ini atau 70 87 ya. 123 83 ya. Jadi hitung sendiri ya. Di puluhan ayat ini Allah Subhanahu wa taala khusus menjelaskan tentang satu ras manusia, Bani Israel. Panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan profil Bani Israel ini. Dan ini akan berulang lagi nanti di surat-surat yang lain. Padahal Al-Qur'an abadi. Allah jamin kelestariannya sampai hari kiamat. Dan di dalam Al-Qur'an seluruh manusia, khususnya orang-orang yang beriman, akan mendapatkan ayat ini selalu ada sampai hari kiamat. Kira-kira apa konklusi kita, kesimpulan kita akan fakta ini? Kenapa Allah menceritakan tentang Bani Israel ini panjang lebar? Wallahu a'lam, karena dari ras Bani Israel inilah ya, muncul orang-orang yang akan memusuhi Islam sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimunal yahud." Tidak akan bangkit kiamat sampai orang-orang Yahudi, sampai orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Nanti di akhir zaman. Ya. Peperangan yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi melawan Dajjal. Di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi Isfahan, Iran. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, ini baru perongkolan-perongkolannya saja. Ya, dari sini saja, alhamdulillah kita sudah bisa menerawang gitu. Kita hidup untuk apa dan kemana Allah mengarahkan kita. Karena di awal Al-Quran yang kita sudah sebutkan, komitmen kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah mengajarkan kita untuk memohon kepadanya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah jelaskan secara lebih spesifik lagi bahwa as-siratal mustaqim yang dimaksud adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Allah menginginkan kita menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk jalan hidup kita. Dan Allah menginginkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya, mengindahkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Semuanya perintah dan larangan itu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi sangat gamblang sudah apa yang seharusnya kita lakukan ya, di dalam kehidupan dunia ini. Ini ringkasan apa yang akan kita bahas, wallahu alam, sampai beberapa pertemuan ke depan. Tapi terakhir kita sampai di mana itu yang saya lupa. Di bulan yang lalu kita sampai di ayat Al-Fatihah sudah selesai. Al-Baqarah sudah belum? Belum ya? Saya kira sudah ayat 21 ya. Berarti tentang 3 jenis ya, tipe manusia sepanjang zaman ya. Ya, ini dia. Baik. Materi kita tentang tipe manusia sepanjang zaman. Tadi sudah kita sebutkan secara sekilas di 20 ayat pertama. Seperti inilah perbandingannya. Dari 20 ayat pertama, 13 ayat penjelasan tentang orang-orang munafik, 2 ayat saja tentang orang-orang kafir, dan 4 ayat tentang orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman. Seperti inilah perbandingannya. Kalau seperti ini perbandingannya berarti bagaimana? Yang pasti kita nauzubillah kalau menjadi kafir kan, itu murtad namanya. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah kemunafikan. Ketika panjang lebar di 20 ayat pertama ini porsinya pun dominan, ya, berarti ada 2 hal yang kita ambil pelajaran di sini. Pertama, jangan sampai ada sifat-sifat kemunafikan itu di dalam diri kita. Allah sudah mengurainya. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam menghadapi sosok-sosok munafikun dalam kehidupan kita. Ya. Itu 2 ibrah yang akan kita ambil, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti awal Al-Baqarah juga belum ya? Astagfirullah. Berarti kita membahas dari awal surat Al-Baqarah. Kalau ini slide tadi kesimpulan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayat. Surat Al-Baqarah ini tentang fadilatnya. Ini sebagiannya saja saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah karena beliau panjang lebar menyebutkannya di sana. Di hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, juga Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki setan. Di riwayat yang lain disebutkan
yuqra'ul Qur'an. La taj'alu buyutakum maqabira la tuqra'u fihal Qur'an, yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an secara umum. Di riwayat ini lebih spesifik lagi surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah adalah surat yang sangat ditakuti oleh setan. Setan akan kepanasan kalau dia dekat-dekat dengan rumah atau berada di dalam rumah yang sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, khususnya surat Al-Baqarah. Dan setan pernah mengaku kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu sedang menjaga Baitul Mal, beliau menangkap ada pencuri. Tapi karena si pencuri tadi mengaku bahwa dia terpaksa mencuri karena keluarganya belum makan dan seterusnya, dilepaskanlah pencuri itu. Di malam yang kedua ketemu lagi pencuri itu dan tertangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kembali dia mengiba kepada Abu Hurairah dan dilepaskan. Di malam yang ketiga pun demikian pula, tertangkap lagi. Tapi yang di malam ketiga itu tidak dilepaskan oleh Abu Hurairah. Dan pencuri tadi bernegosiasi, akan aku ajarkan kamu satu ilmu, supaya tidak didekati, supaya aku tidak bisa mendekati Baitul Mal ini, atau tempat-tempat rumah misalnya, bagaimana supaya tidak didekati oleh setan. Kamu baca ayat kursi. Keesokan paginya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanya, tahu nggak kamu wahai Abu Hurairah siapa yang mendatangimu selama 3 malam yang lalu? Tidak ya Rasulullah, dia itu adalah iblis. Dia itu adalah setan. Jadi setan sendiri yang mengaku kepada Abu Hurairah bahwa yang bisa menaklukkannya, yang bisa menangkalnya adalah ayat kursi. Jadi ini satu kelebihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah menangkap setan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih dari itu, beliau pernah bergulat dengan setan dan setan dikalahkannya. Makanya setan kalau setan sedang berjalan, tahu di situ ada Umar, dia akan mencari jalan yang lain. Cari selamat setan. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau Umar sudah meniti satu jalan, setan akan mencari jalan yang lain. Baik, yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, semoga aku tidak mendapatkan salah seorang di antara kalian meletakkan salah satu kakinya di atas kakinya yang lain sambil bernyanyi dan meninggalkan surat Al-Baqarah tanpa membacanya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah bagian dalam rumah yang hampa dari kitab Allah atau Al-Quran. Inilah pengajaran Rasulullah SAW kepada kita. Hendaknya kita sering-sering membaca Al-Quran di rumah kita. Surat Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya. Secara umum, bacaan Al-Quran kita akan menjadikan setan-setan itu tidak betah berada di rumah kita. Dan hendaknya Al-Quran itu kita bacakan, kadang-kadang kita bacakan di ruangan-ruangan yang jarang terbacakan Al-Quran di situ. Kita baca di ruang tamu, kita baca di ruang tengah, di ruang makan, kita baca di mungkin di gudang gitu. Atau MP3 kita setel di sana. Itu yang akan menjadikan mereka tidak akan betah berada di rumah kita. Kalau ada satu ruangan yang kosong, tidak pernah jarang-jarang diisi ruangan itu, kemungkinan besar ruangan itu akan diisi oleh setan. Apalagi kalau ruangan itu jarang-jarang terdengar ayat Al-Quran ke dalamnya gitu.
akan semakin nyaman setan berada di situ. Kalaulah itu kamar, Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau sudah 3 hari lebih kita tidak mengisi suatu kamar, sebuah kamar, di situ ada tempat tidurnya, kalau kita akan isi lagi atau ada tamu yang akan mengisinya, jangan langsung tidur, dikeprik dulu istilahnya, ya. Pakai sarung atau pakai sapu lidi, ya, sambil membaca basmalah atau sambil membaca ayat kursi, atau membaca doa yang Rasul ajarkan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Doa yang seperti ini jugalah yang hendaknya kita baca setiap kali kita menghampiri tempat-tempat yang jarang terjamah oleh manusia. Ya, misalnya kalau ada yang hiking, ada yang camping gitu ya, ada yang naik gunung. Nah, doa itulah yang selalu dibaca kalau menghampiri tempat-tempat yang kira-kira rindang, gelap, lembab. Nah, doa itu yang hendaknya dibaca, ya. Karena di dunia ini ada makhluk Allah yang lain yang tidak tampak oleh mata kita. Jadi intinya tentang fadilat surat Al-Baqarah ini, hendaknya di rumah kita sering kita bacakan surat Al-Baqarah untuk mengusir, untuk menjadikan setan-setan itu tidak betah berada di rumah kita. Saya tambahkan dengan riwayat yang lain atau yang sudah kita sebutkan di awal tadi, la taj'alu buyutakum maqabira la tuqra'u fihal Qur'an. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian ibarat kuburan yang tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Ya, di riwayat yang lain yang tidak pernah ditunaikan sholat di dalamnya. Nah, dari hadis itu kita ambil 2 kesimpulan. Pertama, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran atau tidak pernah ditunaikan sholat di dalamnya, sholat sunnah yang paling utama, adalah ibarat kuburan. Dan yang kedua, kuburan menurut sebagian ulama berdasarkan hadis ini bukan tempat kita membaca Al-Quran. Kuburan adalah tempat makhluk Allah yang lain. Di sanalah mereka akan damai, gitu. Ya, karena tempatnya kosong, hening. Ya. Biasanya di tempat yang terpencil, gelap biasanya. Ya. Itulah tempat yang paling digandrungi oleh setan, ya, oleh jin. Ya, jadi itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Malaikat tidak akan menghampiri satu tempat yang banyak setannya, dan setan tidak akan menghampiri tempat yang mana di situ dipenuhi oleh malaikat. Setan yang kita maksud adalah setan yang tidak punya tugas pokok dan fungsi yang khusus. Ya. Kalau setan pencabut nyawa dimanapun dia akan hadir. Ya. Yang kita maksud adalah malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghampiri tempat-tempat yang baik, tempat-tempat di mana di sana ada zikir kepada Allah, di tempat-tempat yang suci dan banyak ketaatan yang ditunaikan oleh manusia di sana. Sebagaimana di sini sekarang ini. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berhimpun suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah, ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Wa yatadarasuna, ya. Dan mereka pelajari ayat-ayat Al-Quran atau kitab, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka pelajari Al-Quran itu di antara mereka, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turunlah ketentraman pada diri mereka. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Di sekeliling kita banyak malaikat nih sekarang ini. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah,
dan Allah akan menyebut nama-nama mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Bahwa di Masjid At-Taqwa pada pagi hari ini ada hamba-hambaku, di situ ada fulan, ada fulan, ada fulan, ada fulana, dan seterusnya. Satu persatu nama kita Allah sebut. Ya. Nama kita disebut camat saja sudah bangga kita. Bagaimana kalau Allah sekarang ini sedang menyebut-nyebut nama kita di hadapan makhluk suci yang ada di sekitarnya, itu para malaikat. Di absen nama kita. Ya. Itulah kelebihan majelis yang kita sedang langsungkan ini. Ya. Jadi intinya, rumah adalah kuburan. Kalau tidak pernah ditunaikan sholat di dalamnya, tidak pernah dibacakan ayat Quran di dalamnya, semewah apapun dia. Ya. Dan rumah akan mengundang setan kalau di dalamnya banyak maksiat. Kalau di dalamnya ada alat-alat maksiat. Kalau di dalamnya ada hiasan-hiasan atau perangkat-perangkat yang akan mengundang setan. Apa itu? Patung dan lukisan. Bukan makhluk hidup maksudnya, bukan foto ya. Lukisan. Kalau lukisan rekayasa. Itu yang akan mengundang setan berada di rumah kita. Kerasan berada di rumah kita kalau di rumah kita ada patung makhluk hidup. Ya. Apalagi patung yang megang pentungan itu. Patung apa namanya itu? Ya, yang biasa ada di candi-candi. Ya. Jadi patung akan nempel. Patung itu ibarat makanan yang lezat bagi manusia. Ya. Manusia kadang-kadang akan mendatangi bau semerbak makanan itu berasal dari mana, dia akan ikuti. Begitulah setan. Ya. Di mana ada patung dia ikuti sampai ketemu patung itu dan dia akan bermukim di dalam patung itu. Itu bisa dibaca di dalam buku Wawancara dengan Jin Muslim. Jadi jin muslimnya diwawancari tentang kedudukan patung. Patung itu bagaimana pandangan kalian tentang patung? Oh, patung itu ibarat makanan lezat bagi kalian katanya. Ya. Jadi hati-hati dengan patung dan lukisan makhluk hidup. Kalau lukisan pemandangan atau ada burungnya cuma bayangan saja, itu nggak masalah. Yang masalah adalah lukisan kepala harimau misalnya, ya. Atau lukisan kepala banteng misalnya, ya. Itu yang akan mencegah malaikat masuk ke dalam rumah kita. Wajar kalau kemudian penghuni rumahnya tidak kunjung rukun karena di dalamnya banyak setan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Kategorinya Madaniyah. Kalau Madaniyah berarti surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Kalau Makkiyah, surat atau ayat yang diturunkan di Mekah. Kalau yang diturunkan di tengah jalan namanya apa? Madaniyah dan Makkiyah batasannya adalah hijrah, bukan tempat. Ya, dimanapun diturunkan. Kalau surat atau ayat itu diturunkan sebelum hijrah namanya Makkiyah. Kalau surat atau ayat itu diturunkan setelah hijrah namanya Madaniyah. Walaupun diturunkannya di Mekah. Seperti surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu diturunkan di Mina tahun ke-9 Hijriah. Ya. Tapi kategorinya Madaniyah, bukan Makkiyah. Ya. Jadi pembatasnya adalah hijrah. Untuk kategorisasi Al-Quran, ayat-ayat dan surat-suratnya menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Terdiri dari 286 ayat, 6.221 kata, 25.500 huruf. Sampai yang seperti ini pun dihitung oleh ulama kita. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ya. Kenapa? Karena
Al-Quran kalamullah. Ya. Al-Quran bukan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Huruf per huruf itu sumbernya dari Allah. Ya. Al-Quran sepanjang zaman tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah satu huruf pun. Jadi setiap huruf misalnya yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu dari sononya memang seperti itu. Ya. Yang ada di Lauhul Mahfuz dalam catatan Allah yang terjaga adalah Al-Quran yang kita pegang itu persis. Ya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Jadi tidak salah kalau ada sebagian ulama yang menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quran itu punya khasiat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi syifa, obat, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagian ulama mengatakan surat Al-Baqarah adalah surat yang pertama kali diturunkan di Madinah. Di Madinah, ya. Kalau yang pertama kali diturunkan, kalau surat kayaknya surat Al-Fatihah. Kalau surat ya bukan ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat. Ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pertama kali ayat 1 sampai ayat 5 saja. Bukan surat Al-Alaq secara sempurna. Ayat ke-6-nya nanti baru diturunkan. Yang sekaligus turun lengkap satu surat itu dibahasakan dengan bahasa yang beda oleh para ulama kita. Surat yang terakhir sekali diturunkan adalah surat bukan Al-Maidah. Kalau Al-Maidah itu ayat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat kelima, bagian dari ayat kelima. Kalau surat An-Nasr tadi, ya. Bukan An-Nas, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, diturunkan di tahun ke-9 Hijriah saat Rasulullah sedang haji wada, sedang berada di Mina. Ya, itu surat, bukan ayat. Kalau ayat lain lagi nanti. Ya. Jadi kita harus cermat ayat pertama atau surat pertama. Ayat pertama di Mekah atau ayat pertama di Madinah. Surat pertama di Mekah atau surat pertama di Madinah. Ayat pertama yang diturunkan atau surat pertama yang diturunkan. Ayat terakhir yang diturunkan atau surat yang terakhir diturunkan, itu beda. Ya. Baik. Menurut sebagian pendapat ulama, salah satu ayatnya merupakan ayat yang terakhir sekali diturunkan, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat 281 surat Al-Baqarah diyakini oleh sebagian ulama sebagai ayat yang terakhir sekali Allah turunkan. Ayat yang pertama kali Allah turunkan Iqra, ayat 1 sampai 5 itu tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau ayat yang terakhir sekali diturunkan yang diterima oleh Rasulullah SAW, di situ banyak pendapat. Ya, salah satunya adalah ayat 281 surat Al-Baqarah. Yang keduanya al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu ayat yang terakhir menurut pendapat yang lain. Jadi tidak satu pendapat tentang ayat apa yang terakhir sekali diterima oleh Rasulullah SAW. Ada juga pendapat bahwa ayat riba di surat ini termasuk yang terakhir sekali diturunkan. Ya, ayat riba sebelum ayat 281 ini adalah ayat tentang, ya, itu ayat-ayat tentang riba, ya. Ini ayat-ayat pertama, ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah yang sebagiannya sudah kita baca di awal tadi. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Para ulama berbeda pendapat tentang ahruf muqatta'ah.
huruf-huruf yang terputus yang disebut di awal sebagian surat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya alif lam mim. Sebagian mereka tidak menafsirkannya dan menyerahkannya kepada Allah. Wallahu a'lam ya, bimuradihi. Allah yang paling tahu tentang maksud dari alif lam mim ya, tentang alif lam ra, qaf, nun dan seterusnya. Huruf-huruf ini mempunyai penafsiran menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namun mereka berbeda pendapat tentang penafsirannya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mutlak, nggak bisa ditafsirkan. Alif lam mim ya alif lam mim. Ya. Pendapat yang kedua, alif lam mim itu ada maksudnya. Alif lamnya itu Allah, mim itu Muhammad menurut sebagian pendapat. Menurut pendapat yang lain, lain lagi. Jadi ada beberapa pendapat di pendapat yang kedua ini. Huruf-huruf ini mempunyai penafsiran. Tapi apa penafsirannya? Mereka berbeda pendapat. Jadi ini pendapat tentang al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus di dalam Al-Quran jumlahnya ada 14. Yang terhimpun dalam Nasu hakimin qati'un lahu sirrun. Huruf nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin dan ra. Jadi supaya ingat, nasu hakimin qati'un lahu sirrun. Beginilah cara para ulama kita untuk memudahkan kita untuk menghafal sampai ilmu-ilmu fikih itu mereka ringkas dalam bait-bait syair. Ilmu tajwid pun demikian, mereka ringkas ilmu tajwid itu dalam bait-bait syair, diantaranya ini. Ketika mereka menjelaskan tentang ahruf muqatta'ah, mereka sebutkan ini nasu hakimin qati'un lahu sirrun. Jadi ada 14 huruf di sini yang terbagi dua. Ada yang dibaca 6 harokat, naqusa asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim itu dibaca 6 harokat. Kalau alif tidak termasuk di keduanya ini ya, karena tidak ada harokatnya. Sedangkan hayyun tahura, ha, ya, ta, ha, ra dibaca 2 harokat. Yasin, ya-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat. Karena ya-nya masuk hayyun tahura, bagian yang kedua, yang sin-nya masuk kelompok pertama yang dibaca 6 harokat, naqusa asalukum. Atau dalam ilmu tajwid namanya mad lazim harfi musyabba' dan mad lazim harfi atau mukhaffaf harfi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan tentang kedudukan alif lam mim ini sebagai bagian dari tanda kemukjizatan Al-Qur'an. Bayangkan, cuma 3 huruf alif lam mim, tapi berfungsi untuk menampakkan kemukjizatan Al-Quran khususnya kepada orang-orang Arab. Huruf-huruf terputus ini disebutkan di awal 29 surat. Setelah huruf-huruf ini akan disebutkan ayat tentang Al-Quran. Contohnya Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Setelah huruf-huruf muqatta'ah ada penjelasan tentang Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, tentang Al-Quran. Qaf wal Qur'anil Majid, tentang Al-Quran. Alif lam mim, surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tentang Al-Quran. Cuma 2 surat saja di dalam Al-Quran yang diawali dengan ahruf muqatta'ah tapi tidak menyinggung tentang Al-Quran. Hanya 2 surat, yaitu pertama surat Ar-Rum, alif lam mim
Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada disinggung Al-Qur'an di situ. Ini pengecualian surat Ar-Rum. Yang kedua surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja sejenak mereka mengatakan kami beriman? Maksudnya tidak, nggak mungkin. Pasti akan ada ujian ke atas setiap orang yang mengaku beriman. Ya. Jadi itu dua pengecualian, surat Ar-Rum dan surat Al-Ankabut. Selebihnya, setiap kali disebutkan ahruf muqatta'ah akan disinggung tentang Al-Quran. Ya. Al-Ankabut 29 dan Ar-Rum ayat 30. Al-Ankabut ayat surat ke-29 dan surat ke-30. Ya. Yang semuanya tentunya posisinya di ayat kedua, ayat 1 dan kedua. Alif Lam Mim ahasiban nas, Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Ini tidak menyinggung tentang Al-Quran. Selebihnya menyinggung tentang Al-Quran, ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa dan seterusnya. Pertanyaannya kenapa? Ini kaitannya dengan kemukjizatan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang buta huruf di kalangan yang juga buta huruf, penduduk Mekah. Tapi orang-orang Mekah punya kelebihan. Kelebihan mereka adalah menguasai seluk-beluk bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling fasih dimiliki oleh Arab Quraisy sejak zaman jahiliyah. Penyair-penyair Quraisy terkenal di santero negara-negara atau wilayah Arab, Jazirah Arab dan sekitarnya. Arab bukan hanya ada di Jazirah, ya, yang kita kenal sekarang dengan Saudi Arabia. Di Jazirah Arab pun di situ ada Yaman, ya, ada Kuwait, ada Emirat, ada Oman, ada Bahrain. Ya. Jadi negara Arabnya bukan hanya Saudi. Ya. Kemudian di utara ada Palestina, ada Libanon, ada Jordania, Syria. Ya. Kemudian agak ke kanan sedikit ada Irak. Di Afrika Utara ada Mesir, Aljazair, Tunisia, ya, Mauritania, Libya. Ke bawah sedikit di situ ada Sudan, Somalia, Eritrea. Itu Arab semua. Ya. Jadi Arab yang memakai bahasa Arab, bukan yang ada di Jazirah Arab saja. Orang-orang Mekah sendiri, Nabi Ismail yang pertama berada di Mekah siapa? Siti Hajar dan Ismail. Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi wassalam berasal dari mana? Palestina itu tempat pelarian Nabi Ibrahim. Asal muasal Nabi Ibrahim dari mana? Babilonia, ya, Irak sekarang. Karena diusir oleh penduduk kampungnya, dibakar tidak mempan, akhirnya diusir. Dan pergilah Nabi Ibrahim beserta ketika itu Siti Sarah, ya, ke Palestina. Kemudian keduanya berjalan-jalan ke Mesir. Nah, di Mesir, ini ceritanya panjang, Pak. Ya, singkat ceritanya, kampung halamannya Palestina. Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat yang tidak ada tanamannya, di suatu lembah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Karena di situ ada persediaan air Zam-Zam, kafilah dagang yang datang dari Yaman menuju Syam melihat kok banyak burung di atas. Mereka cek, ternyata di situ ada persediaan air yang ditunggu oleh dua orang sosok manusia, Siti Hajar dan putranya. Mereka minta izin untuk bisa menetap di tempat itu
diizinkan oleh Siti Hajar, tapi mereka harus memberi imbalan. Ya. Akhirnya lama kelamaan tempat itu dihuni oleh banyak orang dan jadilah sebuah tempat hunian kota Mekah. Ya, jadi penduduk asli kota Mekah itu dari Yaman. Ya. Bahasa asli orang Mekah itu adalah bahasa Arab dari Yaman. Ya, dari ilmu sejarah disebutkan Arab, ada Arab Aribah dan ada Arab Musta'ribah. Arab Aribah adalah Arab yang dari Yaman tadi. Ya, asli dia, masih asli kearabannya. Sedangkan Nabi Ismail dan Siti Hajar ini Arab Musta'ribah, yang diarabkan. Tadinya bukan Arab, kemudian menjadi Arab. Ya. Jadi ini asal muasalnya. Kualitas bahasa orang-orang Mekah sangat tinggi dan itu diakui oleh seluruh komunitas Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab. Yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy. Tapi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dalam wujud Al-Quran, misalnya ketika diturunkan Alif Lam Mim, mereka terkaget-kaget. Orang kafir Quraisy ini apa ini? Kok ada struktur bahasa Arab yang seperti ini? Mereka belum pernah dengar sebelumnya. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad. Mereka belum pernah dengar yang seperti itu. Inilah sisi kemukjizatannya. Sampai orang-orang yang menguasai bahasa Arab pun terkagum-kagum hanya dengan huruf saja. Dengan satu huruf nun, qaf, satu huruf saja. Mereka terbengong-bengong, ini apa ini? Ya. Inilah bentuk kemukjizatan Al-Quran. Jangankan satu ayat secara lengkap, satu huruf saja sudah menjadikan bangsa yang sangat menguasai bahasa Arab itu tidak bisa berucap apapun. Mereka mengagumi Al-Quran. Ya. Jadi ini tanda kemukjizatan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini ada di awal sebagian dari surat adalah untuk intibah, ya, untuk mengambil perhatian. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, apa ini? Ada apa ini? Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi untuk mencari perhatian, ya, untuk mencari perhatian kepada para pendengar. Itu menurut sebagian ulama. Ini sudah kita jelaskan tadi. Baik, itu tentang Alif Lam Mim. Kaitannya dengan fikih, ya. Para ulama, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak dibenarkan kita membaca Alif Lam Mim Allahu Akbar dalam sholat, gitu. Setelah Al-Fatihah kemudian membaca Alif Lam Mim Allahu Akbar, gitu. Atau Yasin Allahu Akbar, itu kan ayat Al-Quran. Boleh enggak kita membaca hanya satu ayat? Kalau satu ayat itu relatif, ya. Hanya huruf-huruf muqatta'ah saja yang kita baca dalam sholat kita setelah Al-Fatihah. Itu memadai atau tidak? Menggugurkan kewajiban atau tidak? Menurut Imam Syafi'i tidak. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, kadar minimal yang boleh kita terapkan di dalam sholat kita, tapi sebelumnya membaca surat di dalam sholat hukumnya sunnah. Ya. Kalau kita ingin mengamalkan sunnah itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, minimal surat yang kita baca sepanjang ayat atau surat terpendek. Ayat yang kita baca adalah sepanjang surat terpendek yang ada di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Kautsar. Ya, jadi silakan baca satu ayat, tapi panjangnya minimal sepanjang surat Al-Kautsar.
Jadi itu patokan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi nggak boleh kita baca, bukan nggak sah ya, tidak akan mendapatkan pahala kita kalau hanya membaca Alif Lam Mim, Allahu Akbar, Yasin, Allahu Akbar gitu ya, Toha, Allahu Akbar, nggak bisa, ya. Atau malah Qaf, ya, Allahu Akbar satu huruf, itu tidak bisa. Nah ini fikihnya ya. Kita lanjutkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini secara harfiah. Dzalika artinya itu. Alkitab artinya kitab, buku. Maksudnya adalah Al-Qur'an. La raiba, tiada keraguan, fihi di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Kitab itu, tapi para ulama dzalika diterjemahkan, ditafsirkan sebagai hadza, ini, kitab ini. Dipakai dzalika isyarah lil ba'id, ya, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh, sebagai penghormatan, listasyrif, ya. Jadi ini di dalam ilmu balaghah. Ya, dalam bahasa Arab ada ilmu nahu, ada ilmu sharaf, ada ilmu balaghah. Ya, kadangkala Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Seringkali, bukan kadangkala. Seringkali Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah. Dzalika secara harfiah artinya itu, tapi maksudnya di sini adalah ini, bukan itu. Padahal dalam ilmu nahu, dzalika adalah isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Ya. Jadi penafsirannya memakai ilmu balaghah. Alkitab maksudnya Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya, la raiba fih artinya la syakka fih, tiada keraguan di dalamnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dari sahabat-sahabat yang lainnya, hudal lil muttaqin qala humul mu'minun. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, para sahabat berpendapat al-muttaqun di sini adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, lil muttaqin ay alladzina yahdharuna minallahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa'a bihi. Orang-orang yang menghindarkan diri mereka, yang bersikap hati-hati terhadap sanksi-sanksi, ya, uqubah, hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah siapkan ketika ada perintah-perintahnya yang ditinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semuanya adalah huda, semuanya adalah petunjuk yang harus diindahkan oleh makhluknya, oleh seluruh makhluknya, khususnya dari kalangan jin dan manusia. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima jaa'a bihi, dan mereka berharap rahmat Allah ketika mereka meyakini perintah-perintahnya itu. Ya. Jadi itu takwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Inilah yang dimaksud dengan at-tafsir bil ma'thur. Ya. Contoh penafsiran yang landasannya adalah riwayat-riwayat hadis. Yang paling tinggi kualitasnya adalah tafsirul Quran bil Quran. Ayat Al-Quran menafsirkan ayat Quran yang lainnya. Contohnya, dzalikal kitab. Kitab ini adalah maksudnya Al-Quran, adalah penafsiran dari ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Ihdina dari kata huda, petunjuk. Ihdina siratal mustaqim itu permohonan kita
Yang Allah jawab setelah 2 ayat. Di ayat kedua surat Al-Baqarah. Dzalikal kitab. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Itu permintaan kita. Dan Allah langsung jawab, dzalikal kitab. Kitab ini Al-Qur'an, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tafsirul Quran bil Quran. Atau yang kita juga sudah contohkan di pertemuan yang pertama dulu atau kedua, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa mereka? Siapa alladzina an'amta alaihim itu? Ada penafsirannya di surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi 4 golongan manusia inilah yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim. Setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan ke salah satu dari 4 golongan ini. Yang paling mungkin adalah siddiqin, ini agak susah. Syuhada lebih mungkin, sholihin lebih mungkin lagi. Ya. Kalau anbiya nggak mungkin. Ya. Jadi 4 golongan inilah yang kita ingin kita dibimbing oleh Allah meniti jalan-jalan mereka ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqimnya adalah Al-Qur'an. Ya. Dzalikal kitab. Artinya 4 golongan ini ya, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpandukan kitab suci dalam menjalani hidup. Ya. Gak sembarangan mereka menjalani hidup ini. Mereka yakin, mereka tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka adalah makhluk Allah. Bumi ini juga ciptaan Allah. Seharusnya pedoman hidup yang dipakai dalam menjalani hidup di dunia ini adalah pedoman yang juga Allah turunkan. Ya. Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah tidak mau membiarkan kita mencari-cari sendiri pedoman kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Makanya di surat Ar-Rahman bunyinya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kenapa pakai Ar-Rahman? Allah yang Maha Pengasih. Bukan Al-Qawi 'allamal Qur'an gitu ya. Al-Aziz 'allamal Qur'an. Kenapa pakai Ar-Rahman 'allamal Qur'an? Karena Al-Quran ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk, bukan hanya untuk kita. Ya. Al-Quran adalah pengejawantahan dari rahmat Allah kepada seluruh makhluknya. Allah yang menjamin kalau Al-Quran ini dijalankan secara konsisten, benar-benar siratal mustaqim. Jalan kita menuju surga itu lempeng. Jalan kita menuju ke surganya Allah akan semakin dekat. Ya. Itulah hakikat siratal mustaqim, jalan yang lurus. Garis lurus adalah garis yang terpendek yang menghubungkan 2 buah titik. Saya dulu belajar ilmu ukur waktu di pesantren. Jadi itu kaedah. Kalau lurus berarti dia garis yang pendek. Jalan lurus itu jalan yang paling pendek. Jalan tol itu jalan yang paling ringkas. Tadinya ke Semarang berapa jam, sekarang 5 jam nyampe. Karena tol, tul ya. Dalam bahasa Arabnya tul. Tul itu apa? Panjang dan lurus. Ya. Jadi tol itu dari bahasa Arab, tul gitu. Towil artinya panjang. Ya, jadi
subhanallah ya, bagian manapun dari ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dapatkan itu pasti nyambung. Inilah bagian dari hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, saya cerita sedikit. Saya semakin hari saya mengajarkan, menyampaikan lebih tepatnya tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat Al-Baqarah, semakin banyak ilmu-ilmu baru gitu. Saya sudah menyampaikan ini sejak belasan tahun yang lalu. Tapi setiap kali saya sampaikan ada saja ilmu yang baru. Inilah bagian dari kemukjizatan Al-Qur'an yang tidak akan ada habisnya. Ya, sayangnya waktu kita terbatas. Ya. Nah, siapa itu orang-orang yang bertakwa? Dari Atiyah As-Sa'di, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqina hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Seseorang tidak akan sampai ke derajat muttaqin sampai dia mampu untuk meninggalkan, menghindari apa yang sebenarnya tidak apa-apa, sebagai sikap kehati-hatian dari dirinya. Dia khawatir dalam hal yang tidak apa-apa itu ada apa-apa. Maksudnya meninggalkan yang mubah. Orang yang bertakwa jangankan yang haram dan makruh, yang mubah pun sebagian ditinggalkan. Itu sifat orang yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Ya. Jadi orang bertakwa itu banyak lapisannya, banyak level-levelnya. Level yang paling tinggi dalam hadis ini, ya, darajatul muttaqin yang paling tinggi, ketika kita sudah mampu, jangankan meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, yang mubah pun sebagian kita tinggalkan. Karena kita khawatir gara-gara yang mubah itu kita terjerumus kepada yang makruh, apalagi kepada yang haram. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kira-kira seperti inilah ringkasannya. Ya. Bahwa Al-Quran, Alkitab, ini adalah huda, adalah petunjuk. Kalau petunjuk ini bukan sembarangan. Petunjuk ini datangnya dari pencipta alam semesta. Ya, bukan dari manusia manapun, bukan dari makhluk manapun. Ya, petunjuk ini kualitasnya kualitas langit, bukan kualitas bumi ini. Dzalikal kitab hudan. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua yang akan mengarungi hidup di dunia ini. Seharusnya sejak awal kita hidup, kita berpandukan Al-Quran, sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu. Kondisi masyarakatnya kondusif sekali, ya. Jenjang pendidikan mereka awali dari menghafal Al-Quran. Setelah Al-Quran selesai baru ilmu yang lain. Jadi mereka memiliki petunjuknya dulu. Sebelum mereka balik, mereka sudah dapat petunjuk itu. Petunjuknya sudah ada di kepala semua. Gitu. Sambil kemudian memantapkannya dengan belajar ke ulama-ulama, dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Maka pantaslah kalau Imam Syafi'i rahimahullah sudah menjadi ulama besar padahal umurnya baru 13 tahun. Sudah menjadi murid kepercayaan Imam Malik padahal umurnya baru 13 tahun. Anak kita yang umurnya 13 tahun bisa apa? Ya. Generasi sekarang generasi jempolan katanya, hebat jempolnya gitu. Bisanya rata-rata lah ya,
kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sedikit juga ya anak-anak kita sekarang ini, generasi sekarang ini yang disibukkan dengan menghafal Al-Qur'an yang ada di pesantren-pesantren. Yang saya 9 tahun di pesantren ya. Tapi ya apa boleh buat, ini pengalaman saya. Tidak ada atau belum ada semangat atau motivasi untuk menghafal Al-Qur'an karena memang tidak dimotivasi gitu. Ya, guru-guru kiai-kiainya tidak memotivasi untuk menghafal Al-Qur'an. Sampai kemudian ketika pesantren itu bekerja sama dengan kampus Madinah, karena ada tuntutan minimal harus hafal 1 juz, barulah diterapkan menghafal juz amma. Jadi bukan 30 juz, juz 30. Targetnya cuma juz 30. Gara-gara ada kerjasama dengan kampus Madinah. Kalau santri-santri pesantren ini mau diterima di Madinah, minimal harus 1 juz. Juz apa? Juz amma. Bandingkan dengan anak-anak kita sekarang, luar biasa. Ya. Kalau saya bandingkan dengan umur saya dulu waktu anak-anak, maksimal yang saya hafal sampai lam yakunil. Itu sudah hebat sekali. Hafal lam yakunil itu jadi murid yang paling top. Ya. Semuanya nggak ada yang bisa menandingi. Semuanya disuruh berdiri ke depan, saya sendiri yang duduk. Gara-gara hafal lam yakunil. Surat Al-Bayyinah. Itu generasi 80, 70-an. Ya. Tapi generasi sekarang minimal mereka hafal juz 30. Juz 30 mereka sudah hafal. Sebagian mereka sudah 6 juz, sudah 7 juz. Padahal mereka bersekolah di sekolah umum, bukan di pesantren. Hafalnya sudah 5 juz, 6 juz, 7 juz. Subhanallah. Ya. Inilah bentuk penjagaan Al-Quran. Al-Quran tidak akan musnah selamanya. Mushaf Al-Qurannya bisa saja mereka bakar, mereka musnahkan. Tetapi hafalan Al-Quran yang ada di otak generasi muslim nggak mungkin bisa dimusnahkan. Gitu. Ya. Jadi, dzalikal kitab hudan, la raiba fihi hudan. Petunjuk ini bukan hanya sekedar petunjuk yang sumbernya dari pencipta seluruh makhluk, pencipta alam semesta, pencipta bumi, dan pencipta manusia. Dialah yang telah menciptakan petunjuk ini sebagai rahmat untuk kita semua, sebagai makhluk utama. Ya, manusia adalah pemeran utama kehidupan di dunia ini. Ya. Allah ciptakan ini sebagai rahmat untuk kita semua. Dan dengan petunjuk itulah, dengan Al-Quran yang sebagai petunjuk itulah, kita bisa meningkatkan kualitas kepatuhan kita terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan istilah takwa. Posisi kita nanti di alam berikutnya, ini alam ketiga. Dari sini kita akan beralih satu persatu ke alam yang keempat, alam barzakh. Kalau ruh di alam pertama sudah diturunkan semua ke muka bumi, ke alam rahim minimal, maka itu pertanda alam kelima akan bermula. Kiamat akan dibangkitkan dan kita semua akan dikumpulkan di alam yang kelima. Ya. Kalau kita ingin nyaman di alam keempat dan alam kelima, syaratnya adalah takwa. Bekal utama kita di alam berikutnya itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Mengindahkan aturan-aturan Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah dan larangan itu ada di dalam Al-Quran. Uraiannya ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Jadi mustahil kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita tidak belajar. Ya.
Sumber dari takwa itu Quran dan Sunnah. Kalau kita jauh dari Quran, jauh dari Sunnah, ya bagaimana kita menjadi orang bertakwa? Sholat itu baru salah satu saja, bukan segalanya sholat itu. Masih banyak lagi perintah-perintah Allah yang lainnya. Masih banyak larangan-larangan Allah lainnya yang harus kita penuhi. Kalau kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ya level kita nanti di akhirat akan terbatas. Tapi kalau kita rajin, ya misalnya dengan menghadiri kajian-kajian yang diselenggarakan oleh DKM At-Taqwa ini, insya Allah ilmu kita akan lama-kelamaan terupgrade dan ketakwaan kita pun akan semakin baik kualitasnya. Dan kesempatan kita, peluang kita untuk mendapatkan kenyamanan hidup di alam berikutnya akan semakin besar peluangnya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah untuk bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu pengertian spesifik dari ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi siratal mustaqim bukan yang ada di akhirat nanti. Itu lain lagi ceritanya. Gitu. Ya inilah mungkin hal yang patut kita sayangkan. Saya pribadi memahami sejak dulu sampai sebelum saya mempelajari dan membaca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, persepsi saya tentang siratal mustaqim itu adalah yang ada di akhirat nanti. Ya, meniti sirat begitu. Padahal bukan itu yang dimaksud. Itu ceritanya lain lagi. Ini kan kehidupan dunia, sirat nanti di akhirat. Ya. Kalau di akhirat udah fatal, itu nggak bisa kita perbaiki lagi nasib kita di akhirat. Ini justru kehidupan kita di dunia. Untuk hidup lurus di dunia, kita harus menjalani jalan cara hidup yang lurus juga. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ternyata as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu spesifiknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Semakin banyak khazanah ilmu kita yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, maka semakin lurus cara hidup kita. Gitu. Buktinya apa? Buktinya tantangan. Ya, semakin transparan tantangan-tantangan yang kita hadapi sebagai umat Islam. Sekarang udah nggak malu-malu lagi mereka, ya, mereka yang benci kepada Islam, umat Islam dan ulama-ulama Islam, untuk menistakan ajaran Islam, untuk menistakan Nabi Muhammad SAW, untuk menistakan Al-Quran. Mereka udah nggak malu-malu lagi, nggak takut-takut lagi. Itu tandanya kualitas ilmu yang dimiliki oleh umat Islam di zaman ini sudah semakin terkoreksi. Ya. Itu sunnatullahnya memang seperti itu. Ya. Jadi di satu sisi kita merasa prihatin, di sisi lain inilah fenomenanya. Berarti insya Allah kita merupakan hamba-hamba Allah yang terpilih, ya, untuk bisa mengalami zaman yang seperti ini. Potensi bagi kita untuk bisa masuk ke kalangan siddiqin, syuhada dan sholihin semakin besar. Ya. Bayangkan keislaman kita ketika kita dulu SD, keislaman kita waktu kita SMP, keislaman kita waktu kita SMA, kira-kira kita seperti apa, dulu itu seperti apa, dan tantangannya seperti apa, kebayang oleh kita kan? Bahwa sekarang ini kajian-kajian yang seperti ini marak, ya. Sampai saya pun tidak merasa perlu untuk mengisi jauh-jauh. Cukup At-Taqwa Komplek Garuda, Masjid Quba Royal, Al-Ikhlas At-Taqwa, ya. Astagfirullah. Al-Ikhlas Komplek Garuda ini, kemudian Quba Royal 2, Nabawi Banjarwijaya, kemudian Rahmatan lil Alamin Modern Land. Udah cukup 4 masjid ini aja. Ya, muter-muter situ aja udah cukup menurut saya. Ya, sebagai kewajiban dakwah. Ya, jadi
Ini satu fenomena yang patut kita syukuri, kita hidup di zaman ini yang penuh dengan fitnah. Ya. Kita harus banyak belajar, banyak menghadiri majelis seperti ini supaya keimanan kita pun semakin kokoh, semakin kuat. Karena tantangan di luar sana semakin hebat. Ya. Kalau kita tidak kuat, kita akan larut. Yang larut sudah banyak. Titelnya padahal kiai, titelnya padahal doktor dalam ilmu syariah, tapi ternyata gitu kan? Ya. Jadi tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan ilmu-ilmu itu akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, tidak ada jaminan. Kitanya sendirilah yang harus berinisiatif untuk mendekati kebenaran. Ya. Semuanya adalah pilihan di kita. Ya. Mau memilih ini silahkan, mau memilih yang lain silahkan juga. Nanti tanggung jawabnya masing-masing. Ya, setelah di alam barzakh barulah menyesal. Dan penyesalan itu nggak ada ujungnya, nggak ada solusinya udah. Apalagi nanti di padang mahsyar, penyesalannya akan semakin bertambah. Kenapa dulu? Ya, makanya permohonan mereka yang sudah ada di alam barzakh sekarang ini adalah supaya mereka bisa dikembalikan ke dunia, supaya mereka bisa memperbaiki diri. Itu sudah Allah bocorkan ceritanya kan? Kita mengambil pelajaran nggak dari bocoran itu? Ya. Allah Maha tahu tentang perjalanan hidup sampai kiamat, sampai yang detail-detailnya Allah Maha tahu. Sebagian pengetahuannya Allah berikan kepada kita. Bahwa di sana, profil manusia di sana banyak yang menyesal. Menyesal karena apa? Karena di dunianya mereka jauh dari ajaran Allah. Itu faktanya berulang dari sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, zaman Nabi Ibrahim, zaman Fir'aun, itu berulang-ulang. Ya. Masa sih kita masih seperti ini saja? Padahal pelajaran yang Allah berikan sudah demikian banyak. Ya. Dan penegasan tentang Al-Quran itu adalah petunjuk itu sering bahkan kita ulang-ulang di dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita ulang-ulang terus. Ya. Tapi sejauh mana kita mengambil ibrah dari ayat-ayat yang kita baca itu, semuanya itu tergantung kepada pendalaman kita. Semakin sering kita menjalani proses seperti ini, semakin nempel di benak kita. Ya. Semakin mengarahkan kita kepada sikap-sikap yang seharusnya, insya Allah. Ya. Jadi inilah ringkasannya. Ya. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya. Jadi dari Al-Quran adalah petunjuk Al-Quran itulah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau saya ikuti slide yang ada di sini, ini baru slide 10 sampai 18. Ya, kecuali kalau memang siap, ya kita lanjut. Tapi ya mungkin karena sudah banyak yang gelisah, ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.